Saat maling ini tidur, motor curiannya digondol pencuri lain. Weh, ini bro, ini kemarin gue dibahas di live, lucu banget. Ada orang bring up Sundanese people are so unserious. Ditunjukkanlah nama-nama tempat yang sangat. Terus kan ini lucunya gini men, kan dia kayak oke aku mau, oke aku kirim nomor rekening dan form, oke. Terus kayak sikat kak gitu, kan gak dibalas ya. Tiba-tiba nge-follow up, morning kak, bagaimana kak? Asik, BU banget gitu gue. Dulu ketemu dia di rest area, dia fallback, malamnya langsung DM minjem duit. Asik. Apa nih? Move-nya cepet banget kata gue. Kata gue BU banget ya orang ya. Dolar kuning lu nanti. Palu bro, Palu doang. Palu Amerika ini. Palu Amerika nggak akan bikin dolar kuning. Bikin kita dimusuhin sama China, perang dagang. Palu Amerika bro. Kamu ntar jadi itu Kapten Amerika kan megang perisai, gue megang palu. Halo semuanya. Tiba-tiba udah rolling aja. Hai, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS, sebuah konten yang sebenarnya udah sempet dibahas di live tapi kemudian harus jadi video karena bocah-bocah di live minta gua buat kerja. Kita akan ngebahas tentang perkara Aldi CJR yang mana sebenarnya sebenernya itu lebih seru waktu ditonton di live, men. Itu seru banget, lucu banget itu. Tapi akan gue recap di sini. Kita akan ngebahas perkara keanehannya dia, perkara uang, perkara nipu fans apa segala macam. Tapi sebelum itu, mari kita lihat yang kocak-kocak dulu seperti ini. Saat maling ini tidur, motor curiannya digondol pencuri lain. Maling kok nggak profesional, gimana sih? Ada seorang maling 22 tahun bernama Martogi Sinaga, seorang pria yang terlibat dalam pencurian motor di Kecamatan Prenap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Jadi ceritanya Doski maling motor tanggal 28 April. Maling motornya itu di sebuah warung. Akhirnya yang punya motor ngelapor ke polisi, terus dilakukanlah penyelidikan. Setelah tahu kalau pelaku melarikan diri ke Sumatera Utara, petugas langsung ngejar. Sampai akhirnya ditangkap saat berada di pasar malam, namun sepeda motor yang dicuri tidak ditemukan. Loh, apa udah dijual? Nah, saat diinterogasi, Martogi mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku setelah mencuri motor tersebut langsung dibawa ke tebing tinggi. Dalam perjalanan, pelaku berhenti di masjid, tidur. Setelah bangun, sepeda motor hasil curian itu telah hilang dibawa kabur pencuri lain. Nah, iya, dia masih ingat Tuhan. Nggak tahu, siapa tahu di masjid tidur doang, nggak berdoa. Langsung taubat. Meski demikian, petugas berhasil menemukan barang bukti lain seperti helm, sepatu safety, dan baju yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Nah, sebenarnya ya, kita kan nggak tahu ya apakah dia sebenarnya dijual tuh motor tapi ngaku-ngakunya hilang atau gimana. Cuman sekarang gimana polisi? Kan dia harus mengejar motor yang dimaling oleh orang lain dari maling. Apakah maling yang ini si Martogi ini harus melapor? Bapak, maaf. Saya kan kemarin ngambil motor, Pak. Ngambil motor? Iya, saya ngambil dari warung gitu, Pak. Terus saya tidur di masjid, motornya hilang, Pak. Bisa tangkap gak? Lu dulu sini. Gue penjara 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun lah ya. Baru kita urus motor. Kata gue maling tuh profesional. Gue pikir ya, ketika lu bekerja sebagai profesional, lu akan tahu bagaimana cara orang-orang dengan pekerjaan yang sama kayak lu bekerja. Kalau misalkan lu maling, lu tahu bagaimana caranya maling, harusnya lu bisa memprevent bagaimana agar tidak dimaling. Kok lu tolol? Udah maling tolol, aneh banget lu. Udah tolol ya tapi ya. Oke, terus. Weh, ini bro, ini kemarin gue dibahas di live, lucu banget. Ada orang bring up Sundanese people are so unserious. Ditunjukkanlah nama-nama tempat yang sangat wadaw.
Kontol bangkong. Bangkong kan kodok ya. Eweranda, kontol ucing, sarkancut, pasir hencet, lebak baik, cibatu kontolan. Kenapa? Why are you so obsessed with kontol, kancut, and hencet? Gue nggak tahu juga. Hencet itu itunya cewek. PR hencet. Kontol legging. Gak tahu kenapa. Ini enggak, sorry. Ini bukannya kita bermaksud untuk mentertawakan sebuah daerah ya, tapi maksudnya kenapa namanya kayak gitu kan kita jadi pertanyaan gitu. Sekarang namanya apa? Nggak tahu ya, tapi ini hadirnya tuh karena ini ada beritanya sebenarnya sedih. Warga kampung Tol Bangkong, Tasikmalaya ditemukan tewas. Ini berita serem maksudnya beritanya menyedihkan gitu lah, ada nyawa yang hilang. Tapi karena jadi ada ininya tuh jadi kayak ngelihatnya gimana ya? Gitu loh. Oh, tapi Emang ada dan memang nama-namanya itu sangat tanjakan tepung kancut. Nah, kenapa? Kayak terus ada orang ngejelasin gak cuma Sunda kok, peninggalan peradaban yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia penuh simbolis alat kelamin. Contoh paling jelas adalah Monas dan gedung DPR. Oh iya. Coba nih. Ker di mana cuy? Ker di Eweranda. Anjing milu. Lucu banget ini. Nah, sampai ada di satu titik di mana muncul postingan ini. Selamat datang di tempat piknik Gunung Kidul, Tempi Gundul. Tempat piknik Gunung untuk kawan-kawanku yang ada di Yogyakarta, saya ingin tahu apakah tempat ini beneran ada atau enggak. Tempe Gundul. Problemnya adalah ketika lu cari Tempe Gundul itu tempat seperti apa, ketika lu buka di Google, tempatnya kayak gini. Tempat piknik Gunung Kidul. Ya nggak salah. Tempe Gundul. Males banget namain kata gue ya. Ini tuh sebenarnya udah lama banget men, udah bertahun-tahun lalu gitu loh. Tapi kayak still menyenangkan. Dan memang banyak tempat-tempat di Indonesia yang kayak gitu. Emang cuman buat nggak tahu, komedi kali. Lu lihat jadinya aneh-aneh. Dusun Koplak, SD Negeri Setan, kantor kepala desa tutup. Kantor kepala desa tutup. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak, di kepalaku mungkin karena emang udah lama ya dan asing untuk beberapa orang, dan secara kata-kata itu orang kaget. Kagak buka-buka. SDN 6 danger. Kenapa? SD Negeri Siluman 4. 4. Itu boleh gak sih sebenarnya? Tapi kaget kan? Kaget bro, karena apa ya? Karena ini ada mungkin adanya di tempat-tempat pedalaman dan cukup asing di telinganya orang. Tapi Tempe Gundul tuh paling absolut. Nah, kita ke perkara yang beneran deh. Aneh banget mulainya dengan kayak gitu, sumpah dah. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang lebih dalam lagi, biar kita kenalan dulu sama yang namanya CJR. Mungkin ada beberapa dari lo yang terlalu muda untuk tidak mengenal mereka, tapi dulu tuh pionirnya boyband Indonesia kan emang Smash. Pioneer still pioneer bro, Smash tetaplah Smash gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa ngegantiin. Tapi kan Smash untuk remaja-remaja dewasa yang kayak ganteng sekali gitu, yang anak SMA kuliahan gitu-gitu. Kemudian muncullah versi kecil dari Smash, yaitu namanya Cowboy Junior. Awalnya Cowboy Junior, terus kemudian jadi CJR gitu nggak sih?
diisi oleh 4 orang. Ada Bastian, ada Iqbal, ada Kiki, sama Aldi. Dulu yang paling digandrungi, kalau kata orang mah, yang jadi Morgan itu si Iqbal. Yang jadi Bisma itu Bastian. Karena sama-sama bad boy. Yang ini bad boy, yang ini soft boy, bla 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 bla. Terus ada Kiki sama Aldi yang suaranya bagus. Nah, mereka punya nama masing-masing, melanjutkan karir masing-masing. Kiki jadi komedian kan sekarang sama MLI. Gua nggak tahu sekarang gimana, tapi dulu tuh sama MLI mulu kan. Iqbal main film, Bastian nggak tahu kemana. Nah, Aldi juga gua nggak tahu kabarnya, tapi tiba-tiba sekalinya muncul kabar tentang dia. Kabarnya adalah nipu. Ya elah. Oke. Tweet ini naik dari tanggal 10 Mei 2025, menceritakan sebuah kasus yang datangnya terjadi dari bulan November 2024. Berarti ada gap berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berapa? 6 bulan, 7 bulan. Ditipu emang udah biasa, tapi pernah gak sih lu ditipu sama artis idola kalian? Anjay, penipuan berkedok event dinner bareng fans. Pelaku Alvaro Maldini Siregar atau Aldi CJR. Jadi dia cerita nih, intinya menceritakan tentang semuanya bermula dari mana. Jadi tanggal 14 November 2024 lalu, Aldi CJR membuat postingan kayak gini di Instagram story-nya, dinner yuk gitu. Yang mana mungkin dimaksudkan untuk menggait orang-orang yang masih suka sama dia, yang masih ngikutin perjalanan karirnya dia untuk makan bareng. Terus ada siapapun orang yang ngebikin thread ini, Alea Azara ini, ngikut. Di chat lah, yuk. Tapi HTM-nya lumayan, 500.000, include makan, minum, dan lain-lain. Untuk tanggal dan lokasi nanti kesepakatan berdua kapan dan dimananya setelah daftar. Kayak, ih gak apa-apa, mau banget, gimana caranya, mau daftar paling pertama. BTW kita di Bandung, bisa. Langsung ngasih nomor rekening nih. Nomor rekening atas nama dia. Langsung tuh atas nama dia, bukan atas nama manajemen, bukan atas nama IO, nama dia. Jadi kan langsung masuk ke akunnya dia dong. Dan harapannya siapapun akun Twitter ini adalah supaya ya makan duluan, supaya bisa ngobrol-ngobrol duluan. Namanya fans bro, gimana sih? Terus nggak ada kecurigaan, akhirnya langsung di transfer, bener-bener transfer tuh. Dan isi form ya kak. Oke kak, see you. Omo, see you. Wah happy banget nih, gue yakin happy banget untuk bisa makan sama orang yang kita idolakan dan idam-idamkan. Oh happy banget dong pasti. Oh dia juga ngejelasin nih, kalau kalian nanya kenapa aku bisa kayak gini, karena pas zaman CJR masih aktif, aku ngidolain Aldi guys. Jadi aku bener-bener happy dan excited ikut event ini. Meskipun awalnya iseng, apalagi Aldi DM aku. Jadi aku ngerasa inner child aku balik lagi. Ya mana gak apa-apa, wajar untuk orang mengidolakan siapapun gitu. Nah kan Aldi buat snapgram dinner itu pagi, sekitar siang atau sorenya gitu udah rame di Twitter. Sayangnya threadnya aku cari udah hilang. Intinya banyak yang kontra dan komen negatif tentang Aldi yang suka manfaatin fansnya dan suka nilep duit fansnya dari lama. Di situ emang udah kepikiran, tapi kayak positive thinking, namanya juga artis, nggak mungkin lah artis ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu. Nggak mungkin dong, 500.000 lagi. Wih. Setelah transaksi, nggak ada kabar lagi, sampai akhirnya di follow up. Halo Kak Aldi, sorry untuk dinernya kelanjutannya gimana ya, soalnya ini udah 2 minggu lebih belum dapat info apa-apa. Ini Desember 4. Kemudian di follow up lagi Desember 17. Halo Aldi, gimana ya? Udah sebulan lebih dan aku belum dapat info apa-apa. Masih ngantri ya Beb? Bebek. Ini lagi jalanin yang di Bandung 4 hari. Lanjut nih, ini Desember 4, Desember 17, Januari 12. Halo Aldi, gimana ya untuk event ini? Kira-kira giliran aku kapan? Ini udah hampir 2 bulan tapi sama sekali nggak ada pembahasan dan kesepakatan kapan dan di mananya. Dia kesel tuh karena kayak udah duluan nih dengan maksud supaya diajakin makan duluan. Tapi kok nggak dapet. Ini tuh sebenarnya yang gue pikirin ya, maksudnya kalau sampai ada di titik dimana orang ngebet banget pengen makan sama lu yang sebegininya, ya lu jagalah perasaannya. Gimana sih, masa lu abaikan berminggu-minggu begitu? Kayak gua tahu mungkin lu artis, tapi seartis-artisnya masa nggak ngejaga perasaan orang yang apa sebutannya, fansnya yang ngikutin dari lama.
Januari 12 ada update. Di sini gue udah mulai gedek sama Aldi. Aldi di Bandung dan lagi jalanin event dinner itu, tapi kenapa kok gue nggak dikabarin? Nah, jadi dia lagi ada sama orang lain nih. Kan dia bilang masih ngantri ya beb, ini lagi jalanin yang di Bandung 4 hari ini. Terus nge-reply foto orang yang lagi dinner. Dan makanannya tuh kayaknya oke deh men. Kalau dilihat-lihat tuh, apa sih namanya nih yang rebusan-rebusan? Kan ini dango kan, kayak mochi atau dango. Wah, kelanat. Halo Aldi, gimana ya untuk event ini? Kira-kira giliran aku kapan? Ini udah hampir 2 bulan sama sekali nggak ada pembahasan juga untuk kesepakatan kapan dan di mananya. Ini kalau udah kayak gini, gue sih problemnya ke ya orangnya, ya IO-nya atau siapapun yang menyelenggarakan ini. At least kalau misalkan lu ikut acara-acara kayak gini kan udah dapat nomor WhatsApp, daftarin ke grup kek. Dikasih tahu kek schedule-nya kapan yang jelas. Tiba-tiba orang digantungin gitu dan gak dikabarin. Gimana gak kesel? Setelah itu Aldi bales lah, nyuruh gua DM Alovers. Oke, gua DM tuh. Di sini pihak Alovers bilang kalau dari Bandung masih ada beberapa yang belum. Di situ gua kayak sedikit tenang. Halo Kak, mau tanya mengenai event bareng Aldi. Ya Allah. Gue tuh maksudnya gue ngerasa ini rada aneh karena sorry tuh saya. Keterkenalannya dia waktu kecil, waktu di CJR sama sekarang kan udah beda gitu loh. Kenapa udah mah kayak gitu lu seenaknya gitu? Halo, di kota mana ya? Di Bandung kak. Terus ngasih screenshotannya sama Aldi kan. Sepertinya ke skip jadwalnya. Enak banget, orang udah bayar diginiin. Nanti diinfo lagi ke Bandungnya kapan ya. Sekarang Aldi lagi ada kerjaan. Kamu kira-kira bisanya kapan? Bisa terus nyesuaiin Aldi. Oke, nanti diinfo karena Bandung juga masih ada yang belum. Oke. Terus 20 Januari lagi-lagi Aldi bikin snapgram lagi di Bandung. Gue di sini udah kayak males banget, lama-lama nggak jelas. Terus gue nyoba follow up, apalagi dari pihak Alovers lempar-lemparan nih. Nih berak banget dah. Kira-kira kapan ya kak? Ini Aldi snapgramnya lagi di Bandung. Kalau misal masih lama atau tanpa kejelasan bisa di refund aja nggak kak? Ini baik nih. Tiba-tiba dia ngelempar kayak, kamu udah coba tanya ke Aldi? Loh, Aldi nyuruh nanya ke lu nyuruh nanya ke Aldi. Ini tuh mau makan bareng artis, bukan mau ngurus surat-surat di pemerintahan. Waduh. Dilempar ke sana kemari. Tanya gimana? Terakhir aku follow up ke Aldi katanya disuruh chat ke Alovers. Sekarang sama Alovers disuruh tanya ke Aldi. Kok kayak lempar-lempar gini ya? Terus kayak yang info dari Aldinya, aku nggak tahu bisa apa enggak. Ini aku sampai tanggal 23, cuma aku mau izin ini hari pulang duluan, sakit banget. Terus Februari, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. 4 bulan udah bisa gelinding-gelinding kalau bayi. Kalian baca sendiri, intinya gue coba DM Aldi lagi karena udah marah-marah dan gamut ikut event gak jelas ini. Tapi kalian inget-inget ya, dia bilang giliran aku 2 minggu lagi. Mana nih? Halo Aldi, ini gimana ya? Udah 3 bulan tapi gak ada kelanjutannya sama sekali. Disuruh tanya Alovers juga sama aja, malah dilempar sana sini. Dikira aku diem aja gak nungguin. Aku TF juga gak pakai ribet, langsung detik itu. Aku TF even waktu rame banyak yang kontra sampai di Twitter banyak yang hujat kamu. Aku tahu tapi aku nggak peduli. Aku masih mikir positif. Kalau udah kayak gini gimana aku bisa mikir positif? Wah bagus. Marahin aja mbak, marahin. Aku juga udah nggak minat ikut event dinner ini. Ya aku udah capek nunggu dan lempar-lempar gak ada ujungnya. Terus kayak, gimana Aldi? Kok nggak ada respon? Aku chat Alovers juga sama. Aku tunggu itikat baik kamu. Kalau masih direbetin maaf aja. Aku bakal ramein ya. Ultimatum tuh. Responnya WK, kocak. Bro, attitude lah bro. Aduh. Katanya artis kok mau ngecewakan. Kayak ngegampangin banget WK. Kita dinner padahal masih berjalan. Today 2 orang. Kamu kalau mau share silakan, but kamu harus tahu kalau memang masih dalam antrian dan kamu dapat di minggu depan. Ucing. Oh, minggu depan. Oke. Harusnya dari tanggal 11 Februari ke 2 minggu kemudian tuh gak sampai bulan Maret deh. Barulah awal Maret gue DM Alovers lagi. Kayak ini gimana? Katanya waktu itu antrian aku minggu depan. Aku hitung sekitar akhir Februari udah awal Maret. Aku mau refund aja kak. Aku harus nunggu sampai kapan lagi? Ya Allah. Ini cuman perkara makan doang. Ini kamu udah dijadiin belum? Belum kak. Aldi bilang apa? Ya lu tanya ke Aldi, jangan tanya. Oh agak jelas lu. Tolong sampein ke Aldi ya kak. Aku udah buat pelaporan ke BCA dan urus dokumen kepolisian. Aku udah mohon baik-baik ke dia tapi sama sekali gak ada respon baik. Tanya ke Alovers juga tetap gak nemu jawabannya. Aku udah nunggu juga sampai sekian lama. Dan men, ini tuh consider sebagai penipuan loh.
Apalagi sudah ada uang yang dikirimkan kan. Aku udah nggak minta buat kapan-kapan ya giliran aku, karena sama sekali udah nggak minat, udah capek, aku mau refund aja. Kalau sampai malam ini belum ada kabar juga, maaf kalau misalnya aku bakal perpanjang dan up ke semua sosmed. Ultimatum kedua. Terus tiba-tiba datang dengan, halo, mau info untuk private dinner Bandung sesi 5 orang terakhir ada di 19, 20, 21. Minta diinfokan untuk bisa tanggal berapa. Ini Aldinya langsung ya. MBB aku tanggal 20 Maret aja Aldi. 20 ya. Oke, lock ya. Jam 7 malam ya. Oke. Ingat, 20 Maret. Oke. Terus kayak yang ini hari H nih. Halo Aldi, nanti malam jam 7 lokasinya di mana ya? Halo Kak, ini admin. Lu percaya itu admin? Kak, sebelumnya kami infokan sekitar jam 3 ya, karena kondisi Kak Aldi sekarang lagi menuju pemeriksaan EKG jantung. Oh oke Kak. Kalau semisal nggak bisa hari ini juga nggak apa-apa, nunggu kesehatan Aldi membaik dulu aja, atau refund aja Kak. Refund tidak bisa Kak sebelumnya. Hah? Kenapa tidak bisa? Kenapa nggak bisa? Terus kayak yang jawabannya apa? Ini Kak dilihat lagi. Kok dilihat lagi? Dia ngarahin ke chat pertama. 500.000 include makan minum, untuk tanggal lokasinya nanti kesepakatan berdua kapan dan di mananya setelah daftar. Nggak ada kalimat untuk nggak bisa refund, kenapa dah? Gini Kak, jadwal itu kan kesepakatan yang sama bisa. Kami pun harusnya dua-dua besok ada dinner Bekasi, cuma tiba-tiba orangnya minta ganti tanggal lagi, tuh nggak apa-apa. Kita pun nggak anggap itu angus. Begitu Kak, dan ini juga force major ya Kak. Aldinya sudah di Bandung, sampai sekarang juga masih di Bandung, belum bisa balik ke Jakarta karena force major, anjay. Terus udah nggak ada lagi. April. Setelah itu gue diemin tuh, kok jadi diem-dieman, pihak mereka juga nggak ada yang follow up. Sampai akhirnya 2 Mei, gelo. Gue coba DM Aldi dan manajemennya, sampai sekarang nggak ada balesan. Aldi pun masih asik bikin snapgram. Let's go. Emang lu nggak pernah ada di titik dimana lu punya pacar, terus kayak pacar lu nungguin lu balas chatnya, tapi lu bikin story marahnya kayak apa? Goblok lu. Bisa gimana sih? Iya, apalagi dia ada urusan duit gitu. 500.000 tuh 500.000 tuh nggak sedikit ya. 500.000 lu bisa beli mie 4 kardus, 5 kardus. Masing-masing kardus isi 40. Anjing, sebulan kagak habis, Bro. Halo, nih gimana? Didiemin aja tetap nggak ada kabar. Udah 6 bulan loh, mau alasan apa lagi? Padahal SG-nya juga lagi di Bandung. Aku udah nahan-nahan terus buat nggak speak up atau lanjutin laporan. Tapi kamu selalu beralasan dan berbelit-belit. Di refund nggak bisa, suruh nunggu-nunggu, ini mau nunggu sampai kapan? Aku tunggu deh ya sampai hari Minggu keputusannya gimana. Kalau nggak, sorry ya, bakal lanjutin laporan plus speak up tentang ini. Begitupun dikirim ke si Alovers. Alovers ini gue nggak tahu ya. Oh, Alovers itu Aldi Lovers kali ya? Itu apa, komunitas fansnya. Oh, anjay punya. Emang ada. Anjay, keren banget. Anjay. Enggak, ini kan akun fanbase. Kok jadi dia kedapatan job untuk ngurusin makan-makan bareng artis? Biasanya itu fanbase resmi gitu ya. Oh, anjay, artis banget, fanbase resmi. Ayo bikin TNM Lovers. Nanti kita makan pecel lele. 2000. Enggak, mie preman di Marrakas. Enak. 2031. Lu nggak perlu bayar 500.000, lu cuma perlu menggulingkan rezim. Itu kan pada bilang, kalau nggak mau ngajak nggak usah. Udah mah dari awal event ini udah banyak yang kontra. Ngapa ya aku nggak cari tahu dulu kalau ternyata Aldi juga ada banyak riwayat nilep duit fansnya. Tapi ini yang bikin orang yang suka sama dia kan, bukan dianya bikin akun ini. Kenapa gue skeptis banget ya? Oh, ini yang dia bilang apa? Banyak omongan-omongan di Twitter. Ini 2021 loh. Abis bacain berita dari Aldi CJR yang nilep uang fans. Ya udah sih, adain aja Zoom meetingnya. Paling juga sejam, apa susahnya sih? Bingung gua kayak gitu aja harus nipu. Itu loh tentang Aldi CJR yang nipu fansnya, mana ngomongnya kasar. Anjrot belagu bang. Anjrot. Deh 2021 banget sih, anjrot. Gak artisnya, gak fanbase-nya, sama-sama suka deletin komen. Oh ya? Heran, bukannya selesain masalah, tapi suka banget lari dari tanggung jawab. Yang lucu tuh kayak
Halo kak, bisa baca DM Alovers Official. Pasti kena tipu ya kak. Anjir. Berarti emang track recordnya jelek. Wah, parah banget. Oh ini ada korban lain nih, ada korban lain, gak satu doang. Dan men, nanti kita akan jalan lebih jauh, tapi gara-gara perkara ini berentet men, semua borok-boroknya dikupas sama orang. Iya, ini kan gini. Ini dari orang lain ya. Ada private dinner doang kak. Tanggal 3 atau 4 April bisa kak? Tanggal 3 bisa. Di mana? Ini caranya gimana? Private dinner HTM 500 kak. Udah include semua. Sebenarnya untuk orang-orang yang punya uang ya. Well, ini adalah cara yang oke juga untuk ketemu sama orang yang dia demen gitu. Maksudnya kan makan juga, dapat makan kan, gak yang cuman salaman doang gitu. Fan service. Dan si Aldinya juga dapat duit gitu. Maksudnya kalau dia konsisten dan benar, Win-win solution. enak gitu sebenarnya. Wah, easy money bro. Katakanlah sehari makan 2 kali sama orang ini, 1 juta. Katakanlah potong makanan ya 200.000 lah makan. Masih ada sisa 600.000. 600.000 sehari bro. Lu nyari kerjaan di mana 600.000 sehari? Sebulan berapa? 600 kali 30, 18 juta. Itu duit semua. Kenyang lagi. Nggak perlu uang makan ya kan. Dapat makan gimana sih? Contoh, terus dikasih contoh makanannya di mana, lokasinya nanti, include apa aja, udah semua kak, makan dan lain-lain. Jadi kakak tinggal datang aja. Ini akun artisnya loh yang jawabin, bukan admin atau apa. Gimana caranya kalau kakak mau di tanggal 3 aku kirim rekening dan formnya sore atau malam setelah maghrib. Oke. Terus kan ini lucunya gini men. Kan dia kayak, oke aku mau, oke aku kirim nomor rekening dan form, oke. Terus kayak, sikat kak gitu. Kan gak dibales ya. Tiba-tiba nge-follow up, morning kak, bagaimana kakak? Asik. BU banget gitu gue. Iya juga ya. Jarang loh. Coba, lu pernah gak ketemu yang kayak gini? BU banget bro kayaknya bro. Maaf aku ketiduran. Tanggal 3 ya bang, soalnya pas ulang tahunku. Oke siap kak, aman, makasih ya tanggal 3 April. Terus tanggal 15 minta reschedule nih, bisa reschedule nggak? Tanggal 4 bisa, oke. Terus tiba-tiba ini, BTW kamu nggak mau ngambil merch Alovers? Bonusnya fallback loh. BU gila. Fallback men dijual. Gue nggak tahu, mungkin banyak tempat melakukan hal itu, tapi kayak merchnya berapa? Gue pengen tahu harganya. Oh nggak tahu ya. Katakanlah ya 200-300 lah. Fallback. Gas yuk. Gas yuk. Terus nggak dibalas kan sama dia kan? Nggak dibalas. Artinya kan nggak tertarik kan? Terus kayak nge-reply nih hari ini tanggal 21. Kak besok tanggal 4 jadinya gimana? Ini tanggal 3 April nih. Halo kak pagi. Gimana kak 4 April? 4 April nggak dibalas tuh. Nggak ada kabar kak. Gimana kelanjutannya? Nggak jadi kan? Soalnya nggak ada kabar. Berarti refund ya gitu. Terus kayak yang, hai guys, maaf aku baru join. Ada beberapa yang skip admin karena mungkin sibuk lebaran. Yang mana itu impossible men. Kalau lu saklek sama kerjaan lu, kalau passionate sama kerjaan lu, nggak mungkin yang kayak gini ke skip. Ini masalahnya uang orang, tanggung jawab. Seenaknya banget. Maaf aku tidak bisa hadir di Makassar karena kondisi kesehatanku yang belum membaik. Kesehatan lagi. Kemarin kita masih nunggu sampai subuh, tadi dikira bisa membaik dan bisa berangkat. Namun ternyata kondisiku yang belum membaik juga. Jika memang tidak bisa hadir, kita akan proses refund 100%, oke. Maksudnya gimana kakak, tolong refund aja. Serius, dirit aja, dirit doang. Refund, mana refundnya? Halo, diteleponin. Kak gimana kapan di refund? Udah DM Alovers kah? Asik, giran urusan duit dia yang ngebales. Cepet. Giran perkara refund lah, dilempar ke orang. Belum, berarti DM Alovers saja. Iya boleh, aku baru on IG. Lu percaya? Maksudnya, dari sekian banyaknya tanggal ditungguin ini, masa dia nggak ngupload story satupun? Artis. Berat banget nih. Ini udah susah nih. Susah men untuk megang omongan orang-orang kayak gini men. Semua korbannya minta pertanggungjawaban, tapi sampai sekarang Aldi tetap no respon. Dan terpantau komen IG-nya sudah dibatasin karena banyak yang marah-marah. Korban diperkirakan sekitar 20 lebih yang saat ini sudah tergabung dalam grup chat. Dan terus bertambah itu. Info terbaru, ada yang sampai komen di IG Bastian CJR. Temennya kena tuh.
tentang Aldi, tapi bukan event dinner melainkan meet and greet di Surabaya. Keren abis, ternyata semua dijadiin ladang pundi-pundi. Berarti sampai saat ini korbannya akan terus bertambah, mengingat korbannya bukan dari event dinner saja. Bang Bas, tolong tanyain si Aldi, ini meet and greet Surabaya 10 Mei gak ada info Samsek, tapi uangku juga gak dibalikin. IG-nya Aldi, postingan komennya dimatiin semua, mau nyebulin fans nih sekarang si Aldi. Ya. Terus ada DM-DM-an gitu. Ternyata bukan ke fans juga tahu Kak. Dia gitu bahkan ke beberapa artis juga. Soalnya aku punya temen, dia penyanyi pendatang baru gitu. Dan ya dia kena juga sama Aldi. Kamu waktu itu ketipu berapa? 1 Kak. 1 juta? Gila. Tapi kamu masih sering berhubungan lewat DM atau apa gitu sama dia? Enggak sekarang. Aku dikasih tahu manajerku, ternyata anak artis Jakarta termasuk aku semua digituin. Bahkan fans. Ya Allah. Gitu amat cari duit ya. Ada yang laporan di DM minjem duit ke fansnya 1,5 sampai 2 juta. Coba. BTW kamu bisa minta tolong aku nggak ya kira-kira? Tolong gimana di? Kiranya aja kok ini please, tapi jangan kemana-mana. Hah? Oh maksudnya dirahasiain. Kamu bisakah TF ke bapakku 2 juta? Atau 1,5? Aku malam baru bisa ganti. Bener pusing banget. Kamu udah coba minta tolong ke teman-teman dekat belum? Mana tahu ada yang bisa bantu. Good job, good move. Keren itu men move-nya men. Untuk bisa menghindari orang minjem duit. Artis lo ini. Ya semua orang pernah kepepet. Tapi maksudnya ya gak apa-apa kok, belum setor buat pegangan makan. Tapi setelah dipikir-pikir kebanyakan ya buat makan doang 1,5. Iya kebanyakan. Ini ngeles ya. Itu kan ngeles ya. Oh, terus pernah ini minta digojekin Alkohils. Anjay. Halo Kak, aku juga pernah ditipu. Dia minjem duit aku. Awalnya bilang gak bisa bayar apar. Tadinya minjem 500.000. Aku bilang keberatan karena aku pun ngekos. Terus sudah aku transfer. Aku suruh beli makan. Malah minta gojekin Alkohils. Gokil. Dia bilang mau ganti duitku itu besok. Besoknya aku tagih, bilang abis beli tiket pulang. Terus aku tagih lagi besoknya, bilang lagi syuting. Sampai akhirnya aku up ke TikTok. Admin Allovers di situ malah masih belain Aldi. Karena aku gak ada power juga. Akhirnya admin Allovers yang ganti uangnya, bukan Aldi. Terus dikasih screenshotannya gitu. Screenshotannya apa? Ini minta gojekin Alkohils. Anjay, gojekin aja. Selalu ada jalan. Gimana sih? Gojek selalu ada jalan. Terus setelah itu sebenarnya sempat ada klarifikasi nih. Klarifikasinya kayak gini, teman-teman semua, atas semua kegaduhan yang terjadi, saya sungguh meminta maaf. Maaf karena mengecewakan banyak orang, sahabat, keluarga, dan siapapun yang selama ini mendukung saya. Saya mengakui segala kelalaian dan hilaf yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kian menumpuk. Izinkan saya memperbaiki ini semua. Masalahnya kalau udah dari 2021 hebat juga ya hilafnya. Izinkan saya memperbaiki ini semua kali ini dengan bantuan orang-orang yang masih percaya dengan saya. 10 Mei 2025. Oh sekarang tanggal 16. Oh udah lama ya? Kasusnya udah lama ternyata. Terus kelempar lagi keluar. Join yang lagi rame soal Aldi CJR. Sialnya aku juga kena ya. Gis, mintol. Gue tuh Lu kayak gue gak sih? Maksudnya yang kayak jadi tidak tertarik sama orang setelah ngelihat typing ketikannya dia. So, Gis, mintol dong. Minta tolong kan. Kenapa harus mintol? Bisa TF-in gue 5 juta gak? Mobil gue mogok. Mau benerin nanti tanggal 4 gue ganti. Gak ada Gisa. Kalau 5 mau ke baju soalnya besok tanggal 3 Kak. Ada berapa Gis? 2,5. Bisa gak buat aki aja? Pertanyaannya. Mobil apa yang akinya 2,5 juta? Mobil dia apa? BMW. Mobil mahal. Aki-aki normalnya 600-700 gak sih? Aki mobil tuh 1 juta mungkin. Intinya dia cerita kalau dia itu ngefans sama Cowboy Junior, sempat ikut meet and greet, terus ngeidolain Aldi karena suaranya paling halus dan dia manis. 2024 jadi road manager. Terus akhirnya jadi orang yang dipercaya lah, mungkin jadi kayak ngurusin Aldi apa segala macem. Tahu kan cobaannya di mana? Yap, dipinjemin uang dengan alasan mobil mogok pas mau latihan. Dia tahu kalau dia nggak datang nanti aku yang kena. Diomelin kan dia pasti. Karena takut kena omel dan ribet, akhirnya aku transfer. Tapi tetap aja dia datang telat dan aku dimarahin. Ya.
Berbulan-bulan gak pernah diganti, sampai resign dan alasan pulang kampung juga gak diganti. Selalu nagih dengan sopan karena gak enak. Gimana pun dia idola gua anjir. Kayak 8 Oktober, 9 Oktober, 12 November, 13 November, Desember, 28 Desember. Oh enggak, nih ada balasannya. Kak bayar. Gis, HP ini tuh udah jarang dipakai. Rekeningmu udah dikasih ke adminku, masih tutup buku. Bukannya kapan? Kak bayar, Kak bayar, Kak bayar. Kak bayar. Bayar ih. Sampai akhir tahun ya, Kak. Bayar ke Aldi Maldini Siregar. Gisoy kirim rekening dah. Salah TF gua kayaknya. Hah, serius kok bisa? Mana ih Kak Aldi? Terus kayak yang ini mulai marah nih. Akhirnya ada titik yang bener-bener marah. Akhirnya memberanikan diri buat sedikit tegas. Emang nyakitin tapi bintulong. Oke. Mungkin kalau ke yang sebelumnya pada ikhlasin, ya itu keputusan berat buat mereka. Tapi aku nggak bisa, Kak. Tolong sama-sama bantu yuk kesadarannya, Kak, biar kita sama-sama enak. Aku juga capek ngechatin mulu. Jangan dibiasain utang kabur nggak tanggung jawab. Malu, nama kakak besar. Digituin apa nggak nyes dada lu, men? Kalau normal ya harusnya. Bahasa lu WK tua. Lu pikir gue udah cair? Entah kalau udah cair gue info. Satu lagi ya, lu dulu juga gue banyak bantu biar gak miskom mau produksi. Cuma emang dangkal aja kali. Ntar gue TF kalau udah cair dari ini project. Gila, attitude bro. Attitude. Ini orang memperjuangkan haknya, attitude-nya bodoh. Penipuan Aldi Maldini iming-iming collab dari 2019. Aku ketipu sebagai vendor, nggak dibayarin padahal fansnya udah transfer pelunasan. Intinya ada usaha kecil gitu, usaha tumbler, bikin cetakan tumbler custom dan dihubungin langsung sama Aldi buat collab. Jadi ini langsung naik cetak ya Kak, 12 biji berarti ya. Jadi total berapa? Intinya kayak dia order gitu deh kayaknya. Kak, kalau 12 piece-nya aku kasih free, tapi aku minta tolong promosiin di Instastory. Kakak boleh nggak ya? Wih, boleh. Boleh Kak, serius nih. Ih, mantul, boleh Kak, anjay. Awalnya mau endorse karena dia suka sama Tumblr, pakai underscore Tumblr, tapi nggak dipromosiin juga dengan embel-embel mau ngajak kerja sama, tapi ujung-ujungnya ngilang. Oh. Jadi kayak perjanjiannya di 12 dikasih gratis. Yang penting di Instagram story kan. Oke. Botolnya sampai nih. Ketika botolnya sampai, dia nggak bikin Instagram story, tapi dia ngajakin, Kak kerja sama yuk, asik nih kayaknya gitu. Terus ngasih WA. Singkat cerita doi chat lah sama admin. Dia sih udah mesen, udah ngasih data fans-fansnya yang beli. Ya udah dong, gue proses. Gue minta transfer kan sejumlah yang dia pesen plus ongkir. Kata dia mau dikirim langsung. Oke. Jadi intinya tuh dia kayak apa ya namanya ya, kerja sama orang. Bikinin gua Tumblr dong pakai nama gua atau pakai brand gua gitu-gitu. Nanti lu langsung kirimin aja ke mereka. Nah, problemnya adalah pembayarannya langsung ke Aldi. Harusnya Aldi transfer dulu dong ke yang jualan Tumblr ini. Tapi tidak ditransfer. Halo Kak Aldi, kelanjutan dari kerjasamanya gimana ya? Aku tahu dari adminku diundur-undur terus ya gitu. Nah, sorry banget, nyari-nyari kontak hilang, HP-nya rusak. Tinggal transfer doang padahal. Alasan pas chatan sama aku, banyak juga alasan dia. Aku habis dikeroyok kemarin-kemarin. HP-ku dihancurin. Gokil, nomor rekening mana sama totalin semua, potong per botol 40.000. Oke. Totalin Kak biar aku TF. Oke. Total berarti 3.221.000. Oke, besok ku transfer ya. Oke. Terus kayak yang karena HP ini nggak ada yang banking, aku udah di kamar. Oke Kak, ditunggu, keseleo leherku. Oke, iya, cepet sembuh. Halo Kak, udah ditransfer. Tiba-tiba leher kecengklak. SBB, lagi meeting Kak, wait 30 menit ku transfer. Nih 16.20. Oke, ditunggu. 17.44. Gimana Kak? Wait, belum selesai. 17.45. 19.43, 20. Ini sampai besoknya belum ditransfer. Hilang. Ditelan bumi. Terus udah nggak ada. Udah gitu aja sih. Tapi masa itu untuk small business kayak pakai Tumblr dan ngeluarin modal segitu berasa banget. Apalagi nggak pernah di-share ke story IG-nya sama sekali sesuai perjanjiannya.
Kerja sama juga kayaknya tim kami doang yang kerja, kakaknya kabur ya. Ih. Ya semoga lelah timku pada saat itu menjadi lilah. Ini buat pembelajaran aja untuk small business lainnya yang masih berjuang, jangan sampai kejadian kayak aku. Wih. Sakit hati bro, ngecewain orang tuh nggak enak tahu. Nih ada fansnya ngasih tahu gitu, cecetan antara Aldi sama fansnya. Aldinya tuh kayak gini, harganya 130, ongkir 27, total 157, transfer ke bank atas nama Aldi. Kasian banget fansnya udah bayar, tapi mohon maaf nih, kita juga nggak terima uangnya walaupun ngemodalin buat beli bahan-bahannya sesuai request. Hai, aku juga waktu itu beli botol tumbler tapi nggak dikirim. Itu aku juga fansnya, jadi nggak mau bikin ribet, ya udah gitu. Tapi ternyata kok aku nggak sendiri ya yang begini. Ya ampun, thank you untuk infonya. BTW kakak mau refund kak? Boleh kak, BTW aku nggak ada rekening. Waktu itu pakai rekening ayah. Ya Allah, Aldi jahat banget Didi. Dia sampai transfer pakai rekening bapaknya. Cuman buat tumbler. Kalau 4 jutaan aku invest ke emas dari tahun 2019 udah jadi berapa G sekarang? 2019 tuh emas berapa deh? 800 ribu gak sih? Kemarin tuh emas nyentuh 1, berapa? 2 juta. Wah, anjir untung banget mending taruh di emas. Atau mbak. Iya. Gue dan temen gue juga salah satu korban meet and greet Aldi. Jujur malas buat bikin trade. Udah ikhlasin aja 400 ribu buat artis miskin tukang tipu. Halo Aldi, untuk MNG di mana lokasinya? Belum ada info, udah -1 malam kak. Gimana kak? Kak maaf keskip. Semua keskip. Pindah tanggal 3 Mei karena kesehatan. Semuanya kesehatan. Template banget. Men, masalah dia masih muda gak sih? Iya, problem apa yang dihadapin ya? Quarter life crisis. Ya dia memang lucu, kemarin korban, sekarang keluarga sendiri jadi pelaku. Pokoknya lo gak boleh hilang di. Oh ini si siapa? Kiki marahin juga. Kelarin semua masalahnya lah. Lagian kenapa gak minjem ke gua aja sih? Gua ada kalau segitu. Asal alasannya jelas, jangan buat orang meninggal. Tahu kan cobaannya di mana? Diutangin dulu sendiri. 1 tahun lebih chat jarang dibalas. Kalinya balas ada aja alasannya. Udah lihat sekarang rame lagi di X, kata korban yang udah harus diviralin dulu biar dibalikin. So let me take this chance. Baik, ini yang tadi ya. Yang perkara ini dikatain dangkal sama idora sendiri. Aduh. Attitude bre, attitude. Aduh. Dan W-nya kenapa harus gede gitu? Gua kayak gue gitu. Kayak nyolot gitu, gue. Makin hari makin banyak yang spill kelakuan Aldi. Dan ternyata dia juga pernah open donasi dan pinjam duit ke food vlogger Lamongan. Hah? Food apa lagi? Nunu LCD bagus. 25 April 2023. Kalau ini nggak tahu ya benar untuk donasi apa enggak, tapi aku sendiri nggak pernah lihat dokumentasi kegiatannya. Oh, dia itu open donasi. Open donasi buat apa? Karena pikirku waktu itu kegiatan amal yang nyelenggarain artis, yang nyampein artisnya sendiri, dan kebetulan aku lagi ada uang jadi nggak usah pikir panjang. Oi, di mana Lamongan, kenapa? Lamongan mana? Kenapa lu nggak apa-apa? Jadi setelah chat nggak apa-apa itu ada chat yang udah dihapus. Kurang lebih percakapannya itu dia curhat lagi ada problem sama keluarga, lagi kabur dari rumah, lagi BU kehabisan duit, dan jaket yang dia jual jaket. Aku pengen tahu jaketnya lah, kali aja cocok. Tapi anehnya bingung nyari fotonya, padahal jaket lagi dipakai, malah nyari foto lama. Dan yang ini juga nggak aku transfer. Awalnya DM IG terus geser ke WA. Ini yang paling ngeselin, nominal sih nggak seberapa, hanya saja mulai curiga dan beneran niat bantu nolongin karena alasan sekarat. Apa sih? Kali gue mintol banget. Kenapa sih happy banget sama mintol tuh? For the last time gue pinjem GoPay 26 gue ganti. Mau scan badan gue, jantung gue sakit banget. Kemarin baru cek doang gue. Jantung lagi masalahnya. Kenapa sih lu sakit apa? Kagak tahu, udah 4 hari gue nahan. Temen lu pada kemana? Ada, udahlah capek gue bahas gituan, gak penting. Anjay. Terus ditransfer nih GoPay. Terus kayak yang di reply, pura-pura lupa apa gimana nih? Anjay. Les nih minta tolong bisa isiin GoPay gak buat makan sama ongkos 250 atau 200 cukup kok. Wah, langsung diomelin nih.
Aldi, sebelumnya sorry, gue tau lu sering juga ngeluh tentang keuangan, pinjam duit ke orang random juga, selain gue atau bahkan ke teman-teman lu. Tapi please udahin kebiasaan lu. Kalau gue ada, gue nggak keberatan sumpah. Tapi kalau lu coba bilangin kebiasaan, diomelin. Lu masih muda, banyak yang bisa lo lakuin. Mulai kurang-kurangin lah pengeluaran yang nggak begitu penting. Setelah kucirikan memuncak dan bakat intelku meronta-ronta, akhirnya aku menemukan beberapa fakta dan track recordnya. Dan bener dong. Kemudian diomelin. Terkait kasus Aldi, maksudku gini, sesulit apapun menjalani hidup, jangan sampai nipu, terlebih personal branding dan privilege dari kecil. Bagus, harusnya bisa dimanfaatin buat cari rezeki halal. Semoga bisa pelajaran untuk kita semua, khususnya Aldi. Wih, diomelin lu. Mantap Nunu LCD. Bagus banget namanya, sumpah, suka gua. Kayak dua kata lucu gitu loh. Keren Nunu LCD. Saya follow Nunu LCD, saya follow. Kayak apa? Kayak Asep Strawberry gitu, kayak Nanang Cornering. Keren. Terus lanjut apa ini? Salah satu korban. Tolong ya balikin uang saudara gua. Ini apa nih? Brat, BTW ikut donasi dong, gue sama fans mau bagi-bagi makanan ke pemulung gitu-gitu. Ya Allah. Lusa besok cuy, nanti sore mau dibelanjain, mau donate gak? Gitu langsung ngirim rekening. Terus kayak yang, bre, ada yang pakai Mandiri Banking nggak? Karena gue mau TF saudara gue 250. Dari jam 1 beca banking nggak bisa. Lama-lama berani minjem duit, walaupun jumlahnya dikit. Karena jumlah dikit itu sebenarnya aneh kan. Artis kenapa minjem duit ke gue? Terus mintol lagi. Boleh aku pinjam 1 juta besok sampai Jakarta ku TF balik? Oke, kirim rekening. Bang kalau boleh lebihin GoPay ya. Anjing nagih. Mintol 300. Anjay. Asik minjem duit mulu ya. Cek mas, sudah masuk belum? Udah masuk masku. Makasih masku. Take care bro. Bang lu kalau gue minjem 2 juta lagi marah pasti ya? Ya Allah. Gue mau nuker dolar doang buat pagi jalan. Senin duit masuk gue ganti. Oke. Terus dikasih ultimatum lagi. 1 kali 24 jam gak dibayar gue speak up juga di IG. Gue tag kawan-kawan lu biar lu malu. Anjay. Gimana mas bro, gue tagih di snapgram aja nih jadinya. Udah disangkal 2 kali 24 jam. Gak kasihan nama Kiki nih warga Pamulang. Gue up 1 Pamulang lihat semua. Bih. Jaga kesehatan ya di, istirahat yang cukup. Amin. BTW kamu gak mau nambahin buat donasi makanan buat pemulung gitu? Kurang 100.000 aja kok aja. Tiba-tiba dateng gitu. Kenapa tiba-tiba? Iya kan lu tambahin sedikit bisa. Terus apa lagi? Asih banyak lu ternyata. Saya izin menceritakan pengalaman saya, semua berawal dari 2024. Aldi Maldini reply story gua. Siapa yang gak seneng sih kalau idolanya ngechat? Nah, gue ditawarin untuk mengaransemen 2 lagu untuk TBA. Oh TBA tuh ininya dia, bandnya dia, yaitu Tante Linda dan Demam Unyu-Unyu. TBA singkatan nama depan ketiga anggotanya itu Teguh Rizky, Bastian Steel, dan Aldi Maldini. Soalnya Iqbal keluar kan. Iya. Gue disuruh pilih salah satu dan akhirnya gue pilih Demam Unyu-Unyu. Setelah ngobrol dan referensi musik semuanya aman dan gue mengerjakan kerjaan ini dengan kebahagiaan, setelah aransemennya jadi, alhamdulillah semua anak TBA seneng. Oh ini lagu yang itu ya? Iya. Nggak asing banget itu. Bukannya baru ya? Kemudian di suatu hari Aldi minta gue untuk aransemen live performance dia, ada 4 lagu. Oke. Setelah ngobrol soal budget, ternyata Aldi minta diskon 50%. Kata Bang Aldi untuk spesial hari ulang tahun dia. Lah, anjing apaan lu? Kenapa lu yang dinentuin? Bro, kalau misalkan lu ada project bareng temen, terus lu ngomong harga temen, harusnya dinaikin. Bukan malah diturunin, kagak ada spek-speknya lu sama temen. Di sini gue lumayan kaget karena menurut gue tidak sebanding dengan apa yang gue kerjakan. Tapi gue tetap kerjakan karena menurut gue ini adalah salah satu momen di mana artis bisa percaya dengan kerjaan gue. Setelah gue kerjakan langsung kirimin voice dan kecewa karena sampai sekarang pun belum ada kejelasan untuk pelunasan aransemen gue. Bang gimana? Belum kah bang? Ntar ku chat, yang bayar jadinya sponsor. Bentar ya, belum dapat balasan sponsor. Iya mas, ini aku udah nunggu agak lama, minta tolong buat segera cairin. Perlu bayar buat tim produksi juga. Bukan kamu doang yang belum cair ternyata. Wow. Ya beginilah kalau sponsor yang handle. Aja sponsor yang salah. Coba dibikin invoice. Oke, invoice. Bang, hari ini cair katanya. Oke bang, ku tunggu hari ini ya jam berapa? 3 Juni kagak dibales. 4 Juni, November.
Gue sebagai musisi baru di industri musik Indonesia, gue merasa kecewa. Dalam satu posisi gue mau rilis single, gue juga sebenarnya seneng karena gue berekspektasi Bang Aldi Madini, seorang musisi ternama Indonesia, bisa bantu gue untuk promosi lagu gue. Sangat disayangkan. Gue sebagai musisi baru, gue merasa kecewa. 50% minta diskon. Udah mau minta diskon kagak dibayar-bayar. Dan lu tahu yang paling ultimate dari itu semua? Dr. Richard Lee. Kejadian 2019. Waktu itu tim saya membayar 10 juta agar Aldi hadir di grand opening bersama Cika Jessica, tapi setelah dibayar, beliau tidak datang. Refund hingga hari ini tidak pernah dikembalikan. Sempat malu karena sebelum acara kami udah umumin ke publik, brand sudah promosikan nama beliau, tapi akhirnya kami yang menanggung akibatnya. Dulu saya bukan siapa-siapa, tidak dikenal, dan jujur saya takut bicara karena khawatir ada konsekuensinya, jadi saya diam. Tapi setelah saya unggah story kemarin, banyak yang DM cerita serupa, saya berpikir, andai dulu saya buka suara, mungkin orang lain bisa lebih waspada. Jadi kan dia punya brand apa? Athena itu, terus kayak yang di Semarhadi dananya sangat kecil. Pada intinya kita nggak mau ribut dan perpanjang. Jika Mas Aldi nggak bisa hadir, cukup refund aja. Malu untuk kami peributkan untuk dana segitu. Untuk itu mohon kerjasamanya. Loh, kan yang mau kalian, kenapa saya yang malu ya? Saya udah tawarkan refund, kalian tidak ada respon. Tawar pindah tanggal, nggak mau. Ganti nama Kobe Junior, malah ngancem mau share ke Lambe Tura. Kalau udah tawarkan refund ya refund saja. Betul, nggak usah repot-repot, balikin duitnya selesai. Pihak kalian yang nggak ada solusi. Wah sorry mas, tawaran saya ditolak mentah-mentah. Ke jalur hukum aja nggak apa-apa, sekalian biar semua orang tahu mana yang benar. Saya sudah siapkan laporan pengancaman pihak. Wede, saya tidak mangkir dari permasalahan juga. Saya nggak bawa kabur uang juga. Saya udah beri solusi baik-baik, kalian malah mengancam. Sekarang mau gini. Ya sampai sekarang nggak balikin uang, artinya sama dengan membawa kabur uang. Betul. Wah, kemana aja pak? Saya nawarin dari kapan tahu tuh saya diancam. Sekarang baru balik baik-baikin. Wah sorry mas, saya merasa terancam. Sorry banget, saya punya bukti kuat kok. Apa sih? Wah mas nggak ada yang ngeh juga. Besok saya post chatan kalian semua. Wih serem. Aduh saya aja yang postingnya malu. Kok mas nggak malu sih? Ini duit kecil banget mas. Yang mulai siapa bro? Wih anjay, gue tawarin refund nggak mau, malah ngancem. Sekarang mau refund tapi di post media. Acara H-2 mas, refund dan ganti hari kami tidak bersedia. Tunggu besok aja ya mas. Ya udah saya nggak mau debat kusir. H-2 refund nggak bersedia. Dimana-mana kalau udah tahu nggak bisa pasti refund langsung. Oh ini yang awalnya kali. Refund boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Kita akan himbau sebisa kami. Wah sangar ya. Jadi Mas Aldi kalau isi acara nikahan sering batalin sepihak dong ya? Atau minta penggantinya ganti hari meritnya? Segmen saya bukan nikahan, pensi. Jangan bedain visit sama manggung lah, beda jauh. Ini grand opening mas. Fee panitia acara jauh lebih dari visit. Ini aja mas nego-nego. Masih untung saya mau segitu mas. Waduh. Takut, saya takut. 2019 emang dia terkenal banget ya? Ribet banget dah, kata gue refund aja. Maksudnya gini, kan dia tidak mengerjakan perjanjiannya, mangkir dari perjanjian, ya nggak perlu dibayar dong. Ya balikin aja duitnya. Kenapa sih? Duitnya apa kepake apa gimana bisa? Baru banget 2 bulan lalu ngasih project ke beliau untuk event pameran mobil besar di Kemayoran. Namun apa daya, beliau datang super telat. Brief dari kami dan klien pun tidak dibaca. Lalu yang buat kami sebel, kerjaan editing video dan VO belum rampung. Beliau sudah menghilang seharian bak ditelan bumi sampai mengharuskan saya menghubungi sepupunya untuk mencari keberadaan beliau, and so many reason lainnya yang membuat kami rasa-rasanya kapok mengajak kerjasama beliau as a KOL di project lain. Dulu ketemu dia di rest area, dia fallback, malamnya langsung DM minjem duit. Asik. Apa nih? Move-nya cepet banget kata gue. Kata gue BU banget ya orang ya. Kayaknya udah habit nih kalau gitu ya. Iya men, udah penyakit ini. 10 juta kalau ngundang Aldi Taher bisa bawain satu album Coldplay. Plus bonus lagu Jangan Remas Bijiku. Gila. Oh terus ini pantas Iqbal cabut, awok. Nah.
Tutorial mematikan karir sendiri. Oh, itu judul bagus tuh. Tutorial mematikan karir. Ya inilah itulah apa segala macam, postingannya sempat dibatesin dan dia ngebikin klarifikasi pada akhirnya. Klarifikasi iya. Oh, awalnya foto. Teman-teman Alovers, refund sudah berjalan secara berkala. Malam ini please cek semua pembayaran yang menggunakan rekening BCA. Terima kasih semuanya. Sekali lagi minta maaf ya. Oke. Teman-teman, semua refund berdasarkan validasi Google Form sudah dijalankan. Sekali lagi saya ucapkan maaf dan terima kasih apabila ada yang terlewat, minta tolong untuk menghubungi saya. Untuk teman-teman yang sudah banyak membantu dan saya kecewakan, terima kasih banyak buat dukungan yang tidak saya sangka. Beberapa dari hutang-hutang sudah terbayar. Ada yang minta saya memberikan kepada yang membutuhkan. Ada yang minta saya menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan saja. Saya sengaja tidak tag kalian semua yang luar biasa membantu dan memaafkan saya. Oke. Gue pengen lihat videonya dah. Semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman Alovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Semangat bang, GBU ya. Cuma di Konoha orang salah disemangatin. Kenapa disemangatin? Oh, gitu. Serius ngasih semangat ke pelaku secara terang-terangan? Waduh. Semangat Aldi, jadikan semuanya pembelajaran. Ya adikku, mantap. Marcel Widianto, respect. Semangat di, semua bisa salah karena nggak sempurna. Tapi untuk memperbaiki kesalahan kita, good move dan jangan pernah nyerah untuk bangkit lagi. Wah, gila komennya. Wow. Aldi kalau mau belajar finansial bisa ke kita. Aldi bagus banget tuh. Aldi sempet-sempetnya promo. Aldi gila keren. Boleh. Pentingnya berkaya sesuai si dompet. Lu main slot kan di. Wah tiba-tiba tuh. Kalau nggak viral nggak bakal di refund sama nggak bakal minta maaf kayak gini. Tuh. Meskipun komennya limited ya. Tapi wah kenapa tiba-tiba bawa Deddy Mulyadi nih. Tolong bantuin Bang Aldi supaya bisa merubah gaya hidupnya di barak pak. Aduh. Ya gitulah ya. Enggak gini, dia harus melakukan refund semua itu. Karena kalau misalkan ada satu orang yang keskip aja, terus bikin laporan, repot itu. Bikin laporan dengan mediasi, kena pasal penipuan berbahaya itu. Makanya ya movie-nya dia harus kayak gini. Dan kawan-kawan, itulah kenapa pendidikan finansial penting ya. Nabung, bergayalah sesuai dengan taraf kehidupan. Gak perlu ngeliatin kawan-kawan yang di IG kayak liburan mulu, punya mobil baru, punya motor baru, punya istri 2. Jangan. Jadikanlah kehidupanmu setenang mungkin supaya perkara duit gak ngejar-ngejar begini. Buset, kagak tenang banget gue yakin jadi dia. Untuk tiba-tiba ketemu orang di rest area di fallback minta duit tuh. Aneh banget. Sebenarnya kayaknya bukan cuma mismanagement di duit deh, tapi juga perilakunya dia. Dibilang kalau dia serius dengan perkara ngajak makan 500.000 itu aja udah jadi tambahan duit tersendiri. 18 juta per bulan, 1 juta sehari, 1 juta sehari dipotong makan 400.000, ya 600.000 sehari. Itu bisa jadi sesuatu gitu. Ya at least jadikan ini pelajaran.
Apalagi kalau nama lu gede, nyilu. Dan attitude tolong jangan gini ya bro, ternyata ada satu video lagi nih. Jadi kayak ceritanya dia ada suka sama Cowboy Junior nih. Oh, ada acara gitu, pakai Zoom. Itu acaranya gimana kak, bisa jelasin? Virtual. Jadi game saya itu bakal masuk ke video klipnya Aldi apa gimana? Yang terpilih akan ikut. Berarti video klip itu buat virtual juga. Oke, jadi kayak ada acara Zoom gitulah, apapun itu, bayar tuh 100.000. Selamat sore, selamat untuk 5 orang yang mendapatkan akses link 28 Juni jam 7 malam. Link akan diberikan 2 jam sebelum mulai live Zoom bersama Aldi Maldini. Jika ingin di fallback dibuka 100.000 sama dengan nomor rekening yang tercantum. Oh. Di sini dia ngaku-ngaku namanya Fabrio. Ini nama adminnya siapa sih kak? Kalau boleh tahu Fabrio kak. Oke. 100.000 itu buat video greeting sama fallback. Anjing. Fallback 100.000 loh. Terus zoomnya tanggal 28 Juni tapi diundur. 1 Juli nggak dibales. Terus kayak marah-marah kan. Asli ini di ghosting. Berarti Aldi nilep duit ya. Selamat pagi, maaf baru Nisa kabarin berhubung Aldi masih istirahat dengan kondisi yang masih tidak enak badan. Semoga tanggal 15 Aldi sudah bisa beraktivitas kembali. Maaf kan nggak dimaafin, soalnya pas hari nggak dikasih kabar. Refund uang saya aja, saya nggak jadi ikut. Admin macam apa ini kak? Asli deh, aku udah sabar ya ini dari kemarin chat. Jangan terus suruh memaklumi karena harus Aldi sibuk atau sakit. Namanya juga kerjaan harus profesional dong, betul. Maaf harus ngomel-ngomel karena udah keterlaluan. Kalau ketunda sekali nggak apa-apa lah, ini ketunda berapa kali? 24 jam uang nggak di refund, tahu sendiri risikonya gitu. Oh ternyata bukan admin ya, langsung sendiri dari yang bersangkutan. Bener, karena ini nomornya Aldi tapi dia ngaku-ngaku admin. Mohon maaf, bisa kirim nomor rekening biar saya refund. Anda doang yang minta refund. Soalnya terima kasih, segera kami kirim bukti TF-nya. Oke. Berapa uang yang harus kami transfer? 100 doang kan saya transfer. Oke, hanya 100.000 ya, baik. 100.000 ya, baik. Anjing duit bro itu. Kira-kira saya harus nunggu berapa lama refundnya nih? Maksimal jam 7 malam. Udah jam 1 nih kak. Ya. Terus di ghosting. Anjing 100.000 doang lu. Halo kak, katanya mau refund uang mana nih? Katanya jam 7. Langsung chat sama Aldi ya kak, bentar. Oke kak. Oi, mau ditransfer berapa sama gua? Terus bikin story, nilep duit fans enak ya. Oh, disindir. Gua tahu maksud lo ya. Lo nggak jadi fans gua lagi juga nggak peduli. Mana rekening lu? Anjay. Sepi job. Makan kopi pantat itu. Rumah lo listrik berapa per bulan biar gue bayarin 1 tahun? Kalau perlu rumah lo gue bayar. Longor, boleh banget. Ya udah kirim bukti transfer jangan lupa ya. LNT itu apa? Lonte. Mana buktinya Aldi? Bisa lo cek aja nggak? Nggak peduli lah. Aduh. Buat kalian fansnya si Doi, kalau merasa ikut serta Zoom pada saat itu, kalian tahu kan peristiwa apa yang terjadi. Kalau ada masalah kuncinya sabar. Waduh, masalahnya semua ikut itu bayar. Kalau ada uang tandanya ada, tahu. Waduh. Aku lacak nomor HP-nya pakai app Get Kontak, ternyata itu bukan Fabrio yang katanya admin, ternyata Doi sendiri. Ya. Asli bener banget, gue juga belum dapat video greeting. Ya. LNT itu lonte, guys. Ya. Oh ini perkara Tumblr nih, ada yang bilang juga. Ya. Masalahnya dia sempat ada bikin story gitu. Naikin Instagramnya sih yang tadi minta refund. Ini kelakuan bukan fans. Kalau lo pada mau report aja. Bangsat, gue gak butuh fans kayak gini ya. Bedeh. Ini juga Nora, report aja, jangan sampai akun kayak gini ganggu hidup lo pada. Di report 2 akun ini dan DM gua. Bede, minta refund aja dikata Nora. Ini dari akun story IG-nya lo, ya Allah. Men, artis kayak gini attitude, men. Attitude penting ya kawan-kawan ya. Ya. Gua udah gak bisa berkata-kata gua. Anjir, kita 1 jam ngomongin perkara begini duan, men. Aduh. Apa ini, Rek? Bukan gorengan lagi nih, gosong, Rek. Gimana ini nutupnya? Attitude penting. Jaga flow keuangan, jangan sampai bocor kiri kanan atas bawah. Jangan biarkan lifestyle menjebak keuanganmu dan hidup yang kalem-kalem aja. Apa sih yang dikejar di dunia ini? Santai. Ya elah, buru-buru banget, mau kemana sih bang? Wah gak habis pikir gue. Wah gak paham lagi gue, Rek.
Ya, itu aja berarti ya. Kayaknya itu aja berarti untuk video kali ini. Asam lambung gue kumat kayaknya. Sumpah dah, stres gue ngeliatin perkara beginian. Iqbal mantap Iqbal. Iqbal Dilan, let's go Dilan. Aduh, itu aja berarti buat video kali ini. Pada akhirnya juga dia mau bertanggung jawab kalimatnya. Jadi ya selesai lah harusnya perkara. Tulisin apa di dalam kolom komentar di bawah. Like dulu sebelum cabut. Subscribe. Mantap. Anjing ngantuk banget gue. Deh, kita akan ketemu lagi dalam kesempatan. Love you all so much. Sama gue Andri. Sekian dan ini ada asumsi nih. Kok ada beginian? Ini sebenarnya bisa masalah nih. Ada orang nge-tweet curiga terlilit judul waktu itu akun YouTube-nya ngakunya kehack, tapi menurut yang lagi live streaming itu dia emang beli. Nah, ini akun YouTube-nya dia. Terus tanggapan beliau waktu YouTube-nya kehack, Aldi YouTube-nya dihack, ada yang live judul. Terus dia cuman bilang buset. Iya dia bilang dijual bang. Iya beneran katanya dijual bang. Maksudnya apa? Ya bukanlah, makanya parah banget tuh orang. Akunnya udah mati lama. Masih live, masih. Report semua. Oke, report semua. Suruh report aja di komen rame-rame. Tapi jangan bilang aku yang suruh. Hah? Kenapa tapi jangan bilang aku yang suruh? Udah bang, tapi dia bilang malah ini akun udah dijual, udah pindah tangan, ada kesepakatan, banyak dia alasannya. Kalau misalkan kehack mah lu harusnya panik. Kok kayak chill aja? Kenapa keluar tapi jangan bilang aku yang nyuruh? Ini tahun berapa anjir? Ya. Well, atau mungkin emang ada akun judul-judul gitu yang ngebeli akun sih, mungkin sih. Dan mungkin dia menerima tawaran untuk ngejual akun tersebut. Mungkin kita nggak tahu juga, tapi ya masih live dong yang nonton 43.000. Ya. Tapi jangan bilang aku yang nyuruh. Logikanya kalau beneran kehack dia akan usaha ambil balik akunnya dong. Tapi ini beliau nyuruh report yang mana berakibat akunnya hilang. Berarti dia emang udah gak butuh akun itu, which is dijual. Iya. BU. Oh bye bye, thank you.